Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin gula karena yang aku butuhkan itu gula halus. Jadi aku bakalan blender dulu ya teman-teman ya. Ini gula pasir biasa. Terus aku blender seperti ini. Ini untuk gula pasirnya kurang lebih aku pakai 75 gram. Ini kalau kalian punya gula halus, jadi nggak perlu blender-blender seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Karena aku pengen hemat, jadi aku blender sendiri aja seperti ini. Ini kita blender sampai halus. Kalau udah halus, kita langsung aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin 100 gram margarin, mentega atau butter boleh ya teman-teman ya. Terus langsung aja kita masukin gula pasir yang udah kita blender tadi. Terus di sini aku ada susu bubuk denkau. Ini aku pakai yang curah, nggak tahu ori atau enggak. Kalau kalian mau pakai sasetan boleh ya, pakai satu saset aja. Di sini karena aku punya banyak, jadi aku pakai kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan. Kalau mau samaan kayak aku langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku tuh beli setengah kilo harganya 15.000 dan menurut aku itu murah banget. Kalau kita beli sasetan, satu saset itu 4 ribuan dan itu dapatnya satu kali pakai. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri ya, bisa pakai yang curah seperti yang aku punya atau sasetan yang harganya emang agak mahal. Untuk rasanya sendiri menurut aku yang curah sama yang sasetan itu sama aja ya teman-teman ya. Bahkan yang kiloan ini aja suka banget aku makanin gitu aja. Soalnya kan yang sasetan itu biasanya kalau dimakan langsung tuh enak. Ini juga sama-sama enak teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja cek di deskripsi kalau kalian pengen samaan kayak aku. Ini semua adonannya langsung aja kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman ya. Ini tuh ngaduknya gampang banget. Kalau kalian punya whisker bisa pakai whisker. Cuma menurut aku biar gak repot pakai sendok seperti yang punya. Di video kali ini aku mau buat bagelen ya teman-teman ya, bagelen coklat. Untuk rotinya aku pakai burger mini seperti ini. Sebenarnya aku tuh pengen banget buat rotinya sendiri, cuman kalau buat rotinya sendiri ribet nggak sih? Soalnya kalau beli satu bungkus ini tuh isi 10, harganya cuma 8 ribuan aja. Jadi daripada aku memperibet hidup, jadi aku beli yang simple-simple aja. Karena ini belum dipotong, jadi aku langsung aja potong seperti ini. Ini tuh bener-bener ide bisnis yang menguntungkan di bulan depan ya teman-teman ya. Soalnya bulan depan itu kan ada puasa, terus ada lebaran juga. Pasti banyak banget yang udah prepare kue lebaran. Buat teman-teman yang suka jualan kue, sok langsung aja buka PO bagelen coklat. Karena ini tuh rasanya enak. Kalau buat sendiri tuh padahal gampang banget, tapi kalau beli lumayan mahal. Aku tuh suka banget akhir-akhir ini sama bagelen. Jadi aku buat sendiri di rumah biar hemat gitu loh teman-teman. Di sini yang kaum mendang-mending coba langsung aja komen di bawah. Yuk kita buat bagelen coklat bareng-bareng karena ini tuh walaupun murah banget modalnya tapi hasilnya benar-benar super banyak banget. Ini aku belah-belah semuanya dulu ya teman-teman ya biar nanti tuh lebih gampang gitu. Buat teman-teman yang mau buka usaha, sok langsung aja buka PO bagelen coklat sekarang juga karena menurut aku bagelen ini tuh bisa awet 2 sampai 3 bulan ya teman-teman ya kalau kita tuh masaknya benar. Jadi buat teman-teman yang suka jualan pas lebaran, sok langsung aja buka PO bagelen coklat ini ya. Soalnya rasanya emang benar-benar mantul banget. Terus di sini untuk seresnya aku pakai merek ini ya. Kalau kalian pengen lebih murah seresnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku tuh punya rekomendasi seres yang enak banget. Setengah kilo harganya cuma 15 ribuan aja. Ini langkah pertama, kita langsung aja olesin rotinya tuh pakai adonan margarin yang udah kita siapin tadi ya. Ini kita olesinnya tipis-tipis banget biar si rotinya tuh bener-bener garing gitu loh teman-teman. Soalnya kalau terlalu tebel dia tuh nanti tuh tengahnya tuh nggak bisa garing. Jadi aku saranin ngasih margarinnya tuh tipis-tipis aja. Ini setelah diolesin seperti ini, diusahain merata ya teman-teman ya. Kalau udah merata kita langsung aja kasih seresnya kurang lebih segini aja. Ini tuh aku fullin ya teman-teman ya biar kita tuh makannya juga puas gitu loh. Jadi jangan pelit-pelit ngasih seresnya karena menurut aku ini masih pelit. Jadi aku tambahin yang banyak. Terus aku bantu tekan-tekan biar dia tuh nempel. Caranya benar-benar super gampang banget dan modalnya juga murah meriah banget. Aku bakalan tulisin ya teman-teman ya. Aku bakalan tulisin modalnya berapa dan rotinya juga aku bakalan kasih rekomendasi. Soalnya kalau beli langsung tuh harganya lumayan mahal teman-teman. Jadi hampir semua bahan-bahan yang aku beli itu tuh online. Jadi biar teman-teman juga nyari bahannya tuh gampang dan aku selalu manfaatin gratis ongkir ya teman-teman ya. Jadi tenang aja buat kalian yang takut ongkirnya mahal. Insya Allah aku tuh kalau beli-beli kayak gini tuh
pasti mikirin ongkir juga. Kalau nggak gratis ongkir aku juga nggak bakalan beli gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain resep aku terus beli online juga jangan takut-takut, karena insya Allah yang aku rekomendasiin itu pasti semuanya gratis ongkir. Tinggal kita pinter-pinter pilih aja teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku siapin semuanya seperti ini. Ini langsung aja kita oven ya teman-teman ya. Ovennya dipanasin dulu kurang lebih 10 menit pakai api gede. Setelah udah panas kita langsung aja kecilin apinya dan kita langsung aja oven kurang lebih 15 menit. Ini nanti aku bakalan 3 kali pindah ya teman-teman ya. Jadi ini 15 kita tutup dulu. Maksud aku ovenan pertama ini 15 menit dulu gitu loh teman-teman. Jadi ini kita tutup, kita tunggu 15 menit. Setelah itu kita langsung aja pindah tempat. Yang atas itu aku taruh bawah ya teman-teman ya. Jadi yang bawah ini aku ambil dulu biar ngasih ruang gitu. Ini kalau kalian pengen bagelannya tuh warnanya agak coklat gitu ya teman-teman ya, itu langsung aja agak digedein ya apinya ya, karena aku pengen warnanya tuh cantik. Jadi aku pakai api yang kecil. Jadi nanti tuh warna rotinya tuh nggak berubah sama sekali gitu loh teman-teman, tetap cantik gitu. Jadi kalau kalian pengen bagelannya agak kecoklatan, apinya agak digedein tapi jangan terlalu gede ya teman-teman ya. Soalnya kalau open tangkring kayak gini kalau kegedean juga gampang banget gosongnya. Jadi cuman luarnya doang yang gosong, dalamnya masih mentah. Ini kita oven lagi kurang lebih 15 menit lagi ya. Setelah 15 menit kita langsung aja pindah lagi. Sama pemindahannya ya teman-teman ya. Yang atas itu aku taruh bawah, yang bawah aku taruh tengah. Pokoknya sama aja seperti itu. Jadi sorry tadi aku kan ngomong 3 kali pindah, sebenarnya 2 kali pindah ya teman-teman ya. Ini kayak gini, ini hati-hati banget soalnya lumayan panas ya. Pelan-pelan aja. Tuh walaupun dia tuh kriuk, warnanya tetap cantik teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya, aku suka banget sih sama warnanya. Tapi kalau kalian pengen warnanya agak sedikit kecoklatan, biasanya coklat-coklat itu enak teman-teman. Jadi aku saranin kalau kalian mau buat warnanya agak dicoklatin aja biar rasanya tuh lebih enak gitu loh. Ini langsung aja kita oven kurang lebih 15 menit. Kalau menurut kalian 45 menit itu masih kurang kriuk, bisa di oven lagi ya, bisa ditambahin lagi kurang lebih 15 menit. Pokoknya secara bertahap aja. Soalnya kan ovenan masing-masing itu beda ya teman-teman ya. Ada yang punya api atas bawah. Kalau kalian punya api atas bawah, atasnya itu bakal lebih cantik lagi sih. Cuman karena aku nggak ada jadi ya udahlah ya. Ini setelah aku angkat dan ini juga udah dingin, aku udah siapin packingannya ya teman-teman ya. Untuk bungkusnya ini aku pakai plastik OP ukuran 18x30, dan untuk bawahnya ini biar cantik aku pakai kardus ya teman-teman ya. Kardusnya dipotong sesuai selera kalian aja, jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil. Untuk satu bungkusnya ini aku isi 10 piece. Modalnya untuk keseluruhan belum termasuk plastiknya ini tuh 33.000 ya teman-teman ya. Kalau termasuk plastiknya itu kalau nggak salah satu ons ya, 1 ons itu isinya banyak banget, harganya cuma 7 ribuan gitu. Kalau kalian nanya lagi aku belinya di mana, tentu aku beli online teman-teman. Soalnya kalau beli online itu aku ngerekomendasiin ke kalian itu lebih gampang. Kalian banyak banget teman-teman yang susah nyari bahan-bahannya di mana. Jadi kalau udah dapet referensi dari aku, mungkin tanya-tanya di toko roti tempat kalian pasti mungkin ada. Jadi aku bakalan kasih rekomendasi kalian online dulu. Kalau udah tahu bentuknya kayak gimana, kalian bisa langsung aja tanya-tanya di toko roti tempat kalian. Ini untuk iketannya aku pakai, aku nggak tahu sih ini namanya apa, pokoknya ya iketan besi kayak gini ya teman-teman ya. Ini tuh modalnya murah banget tahu. Untuk satu resepnya ini yang aku buat ini modalnya cuma 33.000. Sedangkan kemarin aku tuh beli bagelan coklat sebungkus kayak gini harganya 22.000 teman-teman. Kalian bisa hitung sendiri sih untungnya berapa. Pokoknya ini aku modalnya cuma 33.000 dan hasilnya banyak banget. Ini tambah berlama-lama langsung aja kita cobain kali ya. Soalnya tuh aku suka banget akhir-akhir ini sama bagelan coklat teman-teman. Semua bagelan aku suka sih, keju original, tapi aku lebih suka yang coklat karena aku suka coklat. Ini dia, wow, ini tuh coklatnya banyak banget nempel-nempel ke temennya ya teman-teman ya. Masya Allah, ini tuh kriuk banget dan warnanya super cantik. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul sini, kalian wajib banget cobain. Bisa banget dijadiin ide bisnis pas lebaran nanti, bisa buka PO mulai dari sekarang karena ini tuh awet 3 bulan.
Thank you buat kalian yang udah nonton.